Tentara perempuan muda Israel dan unitnya dikirim ke sebuah gedung kosong di perbatasan Gaza dalam misi yang tidak dijelaskan. Gedung itu kemudian diledakkan oleh pihak Israel sendiri, sebagai skenario untuk menuduh musuh melakukan serangan brutal, demi menciptakan simpati global. Namun takdir berkata, seorang tentara berhasil selamat. Dalam pelariannya ke arah utara, ia melewati perbatasan hingga ke Lebanon. Disitulah ia diselamatkan oleh Hendra Pratama, seorang tentara perdamaian asal Indonesia yang memiliki latar belakang pesantren. Bagaimana kisah tentara Israel bisa masuk Islam dan menikah dengan tentara Indonesia? Semua akan diceritakan dalam video ini. Tapi sebelumnya, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan di kolom komentar dari mana Anda berasal agar kita bisa saling silaturahmi. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Selamat menyaksikan. Langit Yerusalem sore itu membara dalam warna jingga keemasan. Debu halus menari di udara kering, berputar bersama langkah kaki-kaki bersepatu bot yang menghentak barak latihan militer. Di barisan ketiga dari depan, seorang perempuan muda berdiri tegap, bahunya sempit namun kokoh, matanya tajam seperti baja yang baru diasah. Namanya Lina Sharon. Suara peluit menggema memecah langit. Pelatih berjalan menyusuri barisan, mengawasi satu persatu wajah yang menahan napas. Mata mereka tajam, dagu terangkat. Namun di balik ketegasan itu, dada masing-masing bergetar, termasuk Lina. Tapi ia tak menunjukkan goyahnya. Sejak kecil, ia telah dilatih untuk tidak menangis. Ibunya selalu berkata, kita perempuan di negeri ini tak punya hak untuk lemah. Lina baru saja lulus dari Akademi Militer 3 bulan lalu. Prestasinya menonjol, menembak dengan presisi, mahir strategi, dan cekatan dalam bela diri. Ia ditawari bergabung dalam unit elit, unit rahasia yang tidak disebutkan namanya dalam catatan publik. Rekrutannya terbatas. Perintahnya datang langsung dari markas tinggi. Tidak semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Dan siapapun yang masuk, takkan keluar sama seperti sebelumnya. Dalam ruang briefing yang remang, Lina duduk bersama 9 perempuan lain. Semua mengenakan seragam tak bertanda. Tak ada lambang. Tak ada pangkat. Komandan mereka masuk, seorang pria berkepala botak dengan bekas luka lama di pipi kanannya. Suaranya berat dan lambat, seolah memilih setiap kata dengan kehati-hatian militer. Mulai malam ini, kalian bukan siapa-siapa, katanya, menatap tajam ke mata masing-masing. Dan karena kalian bukan siapa-siapa, kalian akan menjalankan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, bahkan di antara kalian sendiri. Lina mencatat dalam benaknya, namun tak bertanya. Semua anggota diam. Tidak ada ruang untuk keraguan. Mereka sudah dipilih, atau lebih tepatnya, disaring dari ribuan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan latihan taktis di gurun Negev. Mereka mempelajari seluk-beluk bangunan di perbatasan Gaza, melakukan simulasi senyap, mempelajari rute evakuasi yang tak biasa, dan, hal yang paling tidak biasa, dilarang bertanya alasan dari setiap tugas. Tidak ada pengarahan moral, tidak ada penjelasan latar belakang, hanya perintah dan gerak. Suatu malam, setelah latihan menembak larut, Lina duduk sendirian di bukit pasir. Di kejauhan, lampu-lampu Gaza berkedip bagai bintang mati. Ia mengingat wajah ibunya yang dingin, ayahnya yang hilang dalam misi yang tak pernah dijelaskan. Sebagian dari dirinya bertanya, apakah jalan ini benar? Tapi suara itu selalu ditekan oleh suara lain yang lebih kuat, suara negara, suara kehormatan, dan kebanggaan sebagai seorang Sharon. 3 hari sebelum misi terakhir diumumkan, ada perubahan aneh dalam suasana. Beberapa pelatih menghilang. Jadwal makan dipercepat. Jalur komunikasi dibatasi. Bahkan mereka dilarang menghubungi keluarga. Lina mulai mencium aroma yang tidak biasa. Bukan aroma tanah atau keringat, tapi sesuatu yang lebih halus, keganjilan yang dibungkus disiplin. Malam sebelum hari keberangkatan, Lina dibangunkan oleh suara langkah di luar barak. Ia mengintip dari balik jendela kecil. Seorang petugas intelijen, berpakaian sipil, sedang berbicara dengan komandan.
Lina tidak bisa mendengar percakapannya. Tapi satu kalimat samar tertangkap ketika jendela terbuka sesaat. Pastikan tidak ada yang selamat. Jantungnya membeku. Tapi sebelum ia bisa mengolah arti dari kata-kata itu, jendela kembali tertutup rapat, dan kegelapan menelan semuanya. Esoknya, mereka dikumpulkan. 10 orang. Semua perempuan. Semua diam. Mereka diberi satu persatu pelindung tubuh, senapan ringan, dan perangkat komunikasi yang dimatikan. Misi, masuk ke gedung kosong di zona abu-abu perbatasan Gaza, menetap semalam untuk pemantauan aktivitas musuh. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Di dalam truk lapis baja yang membawa mereka menuju titik misi, Lina duduk diam, memandangi wajah rekan satu timnya satu persatu. Gadis muda dengan kuncir kuda. Seorang ibu 2 anak. Sersan dengan wajah keras dan rahang tajam. Mereka semua sama. Diam, pasrah, dan percaya. Namun di dada Lina, sesuatu mulai retak. Sebuah bisikan kecil yang tak bisa dibungkam lagi. Ia memejamkan mata dan dalam diam, berdoa untuk sesuatu yang belum ia kenal, tapi ingin ia cari. Dalam diam, ia menyebut nama Allah, meski tak tahu siapa dia. Dan malam itu, roda truk berguncang di atas aspal, membawa mereka menuju gedung yang akan mengubah segalanya. Angin gurun bertiup pelan saat truk berhenti di tengah gelapnya perbatasan selatan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda kehidupan. Hanya temaram bintang yang tersembunyi di balik awan pasir. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan tua, 5 lantai, sebagian runtuh di sisi barat. Dindingnya penuh lubang peluru lama. Catnya terkelupas seperti kulit mati. Inilah tempat mereka diturunkan. Tanpa sambutan. Tanpa penjelasan. Hanya isyarat tangan dari pengemudi. Satu persatu, mereka turun dari truk. Lina menyesuaikan pelindung tubuhnya, menyembunyikan getaran di tangannya. Ia mengamati gedung itu dari bawah. Tidak ada cahaya dari dalam. Hanya gelap pekat. Seolah bangunan itu sendiri menelan waktu. Komandan hanya berkata 2 kalimat sebelum meninggalkan mereka. Masuk. Bertahan hingga jam 5. Jangan gunakan komunikasi. Lalu kendaraan berat itu menjauh, meninggalkan debu yang menggantung seperti abu kematian. Ke-10 perempuan itu melangkah masuk. Pintu besi berderit seperti menjerit dalam sunyi. Di lantai 1, ruangan terbuka menyambut mereka. Ada bekas kantin militer tua, kursi-kursi besi yang telah patah, meja-meja terbalik. Di lantai 2, koridor panjang dengan pintu-pintu kamar kecil yang menganga. Mereka menyebar, memeriksa lantai demi lantai. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda aktivitas musuh. Hanya keheningan yang membebani. Di lantai 3, Lina memilih sudut ruangan yang menghadap ke perbatasan. Ia duduk, meletakkan senapan di sampingnya, memandangi garis horizon yang samar. Malam menggigit. Di luar sana, suara jauh dari Gaza terdengar seperti bisikan, dentuman, lolongan anjing, dan detak jantungnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 00.47. Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat. 2 perempuan dari tim turun ke lantai bawah untuk berjaga di pintu. Sisanya mulai mengantuk, bersandar di dinding. Lina tetap terjaga. Matanya menatap langit-langit yang retak. Hatinya tak tenang. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari ruangan sebelah. Lina berdiri pelan. Ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam ruangan, salah satu anggota tim, Adira, sedang menyalakan ponsel miliknya, meski dilarang. Cahaya layar memantul di wajahnya. Ia menangis. Dengan jari gemetar, ia mengetik pesan cepat. Kami dikirim untuk mati. Jika aku tak kembali. Pesan itu tak selesai. Lina terkejut. Tapi sebelum bisa bergerak, lantai di bawahnya berguncang. Ledakan. Gedung itu tiba-tiba menggemuruh. Gelombang api menerobos dari bawah, memecah beton dan menghantam ke atas seperti badai neraka. Tubuh-tubuh beterbangan. Jeritan menyatu dengan debu. Lina terdorong ke belakang. Kepalanya terbentur dinding. Dunia menjadi kabur. Asap hitam menyelimuti.
Ia tak tahu berapa lama pingsan. Tapi saat membuka matanya, ia masih hidup. Tangannya berdarah. Yang kiri hampir tak bisa digerakkan. Telinganya berdenging. Seluruh ruangan telah hancur. Cahaya merah dari api yang membara menerangi kengerian. Rekan-rekannya terbujur, sebagian tak utuh. Tak ada yang bergerak. Tak ada suara. Gedung itu runtuh sebagian. Tapi hanya di lantai-lantai yang mereka tempati. Dengan sisa tenaga, Lina merangkak keluar dari reruntuhan. Ia melihat ke langit. Tidak ada drone musuh. Tidak ada jejak pertempuran. Hanya kehancuran yang tertata terlalu rapi. Terlalu presisi. Terlalu sempurna untuk disebut serangan mendadak. Ia tahu, ini bukan serangan musuh. Ini adalah eksekusi. Lina berdiri dengan gemetar. Di tangannya, serpihan baja tertancap. Di wajahnya, darah dan debu bercampur. Ia menatap ke arah barat daya, ke arah Gaza. Tapi di sana hanya gelap. Ia membalikkan tubuh, menatap ke arah utara, ke Lebanon. Pilihan satu-satunya untuk bertahan hidup adalah pergi, sejauh mungkin. Dan langkah pertamanya dimulai, tertatih, satu demi satu di atas puing, menuju arah yang belum pernah ia lewati. Ia tak membawa peta, tak punya makanan, tak tahu siapa yang menunggunya di sana. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh mati di sini. Langit perlahan berubah warna. Fajar menyingsing di balik cakrawala yang tertutup debu. Dunia masih gelap, tapi gurun mulai memperlihatkan wujudnya yang kejam. Berbatu, tak berpohon, tanpa tempat bersembunyi. Di antara reruntuhan bangunan yang kini tinggal kerangka, Lina Sharon menyeret tubuhnya yang terluka, membalut lengannya yang berlumuran darah dengan sobekan seragam temannya yang telah tiada. Angin pagi menusuk kulit. Suaranya seperti ratapan arwah yang terkurung di reruntuhan. Dengan sisa tenaga, Lina berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang pernah dilalui truk militer. Tapi ia tidak kembali ke arah barak. Tidak ke markas. Tidak ke negaranya sendiri. Di dalam pikirannya, kata-kata yang ia dengar dari balik jendela malam itu terus menggema. Pastikan tidak ada yang selamat. Rasa dingin menyusup hingga ke tulang. Bukan hanya dari udara, tapi dari kenyataan bahwa negara yang ia bela telah membunuhnya, secara terencana. Ia merasa mual. Dunia terasa sempit. Tapi kepalanya penuh. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Bahkan air mata pun menolak turun. Yang tersisa hanyalah dendam, dan dorongan samar untuk bertahan. Pagi itu, ia bersembunyi di bawah puing kendaraan lapuk. Melihat ke langit, menyadari bahwa drone pengawas bisa saja masih memantau dari kejauhan. Ia melepaskan jaket militernya, menutupi lencana identitas, menanggalkan segala yang bisa mengaitkannya dengan pasukan Israel. Hanya tubuhnya yang tersisa, luka yang belum sembuh, dan kesadaran yang baru tumbuh. Ia berjalan menyusuri jalur utara, menghindari pos-pos pengawasan. Beberapa kali nyaris tertangkap oleh patroli sipil yang tak mengenalnya. Ia berpura-pura bisu, pura-pura gila. Satu kali, ia disangka gelandangan dan dilempari batu oleh anak-anak di pinggiran pemukiman. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya terus melangkah. Hari berganti. Luka di tangannya mulai membusuk. Demam menyerangnya di malam hari. Ia merangkak ke dalam gua batu kecil di kaki bukit dekat perbatasan Lebanon, menggigil sambil memeluk dirinya sendiri. Ia hampir kehilangan kesadaran ketika hujan pertama turun, membasahi wajahnya. Air itu menyusup ke bibirnya yang pecah. Sejenak, ia merasa seperti bayi yang baru lahir, lemah, tidak tahu arah, tapi hidup. Di hari keempat pelarian, ia mencapai sebuah sungai kecil di perbatasan selatan Lebanon. Airnya jernih, tapi alirannya deras. Ia duduk di tepi sungai, membuka perban daruratnya. Luka di lengannya parah. Urat-urat menghitam, bau amis menusuk. Ia tahu, jika tidak segera diobati, ia akan mati di sini. Bukan karena bom, bukan karena peluru, tapi karena infeksi dan ketidakpedulian. Lina menatap arus sungai yang deras. Dan untuk pertama kalinya sejak ledakan itu, ia berbicara.
Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Jika engkau ada, Allah, selamatkan aku, kalau engkau benar-benar ada. Ia tak tahu kenapa ia menggunakan nama itu. Allah, nama yang dulu hanya ia dengar dalam perintah radio, saat para perwira bicara soal musuh. Tapi kali ini, bukan sebagai hinaan, bukan sebagai musuh. Ia menyebutnya sebagai harapan. Dan seolah doanya dijawab, suara langkah kaki mendekat dari balik semak. Seseorang muncul. Seorang pria, tinggi, dengan seragam penjaga perdamaian PBB berwarna biru muda. Ia membawa ransel medis dan memikul senapan ringan, namun matanya tenang. Wajahnya khas Asia Tenggara. Rambutnya dipotong rapi. Saat melihat Lina, ia berhenti. Wajahnya berubah khawatir. Perempuan itu nyaris roboh di hadapannya. "Aku bukan musuhmu," ujar Lina dalam bahasa Inggris, pelan, terbata-bata. "Tolong jangan serahkan aku." Pria itu berlutut, meletakkan senapan di tanah, lalu membuka tas medis. Tangannya cekatan, namun lembut. Ia memeriksa luka Lina tanpa bicara, hanya sesekali mengangguk kecil. Ia mengeluarkan botol antiseptik dan kain bersih. "Aku Hendra," katanya akhirnya. "Dari Indonesia. Kau aman sekarang?" Hendra Pratama. Nama yang sederhana. Tapi suara itu membawa rasa damai yang tak pernah Lina rasakan selama hidupnya. Ia mencoba bertanya lebih jauh, namun kepalanya mulai berat. Pandangannya kabur. Dunia berputar. Dan untuk kedua kalinya dalam seminggu, Lina Sharon jatuh pingsan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Suara hujan lembut membasahi atap tenda kanvas. Hawa dingin musim gugur menelusup ke dalam lipatan kain, tapi di dalamnya, kehangatan terasa dari pelan-pelan hidup yang kembali mengalir. Lina terbangun perlahan. Pandangannya masih buram, tapi ia bisa merasakan selimut tipis di atas tubuhnya, bau alkohol medis, dan suara gesekan sendok di cangkir logam. Ia mencoba menggerakkan tangan kirinya, namun rasa sakit mengoyak. Luka itu kini telah diperban rapi. Nyeri masih ada, tapi tidak menusuk seperti sebelumnya. Di sisi lain tenda, seorang pria duduk membelakanginya. Seragam penjaga perdamaian PBB tergantung di dinding kain, sementara ia kini mengenakan pakaian sipil longgar, sederhana. Rambutnya hitam, kulitnya sawo matang. Lelaki itu memutar tubuh saat menyadari Lina terbangun. "Pagi, kau sadar juga," katanya sambil tersenyum. "Jangan bergerak terlalu banyak. Lukamu masih parah." Lina menatapnya dengan bingung. Suaranya hampir tak keluar. "Aku, di mana?" "Wilayah perbatasan Lebanon Selatan," jawabnya tenang. "Di zona netral, area pengungsian sipil. Namaku Hendra Pratama. Aku tentara penjaga perdamaian dari Indonesia. Kau pingsan di pinggir sungai. Aku temukan 3 hari lalu." Lina hanya menatapnya. Dalam pikirannya, pertanyaan berkecamuk. Mengapa ia tak diserahkan ke Israel? Mengapa pria ini membantunya? "Aku tahu siapa kau," lanjut Hendra pelan, menatap langsung ke matanya. "Aku melihat sisa emblem yang terjahit di seragammu. Dan aku tahu apa yang terjadi di gedung perbatasan itu." Jantung Lina berdegup keras. "Jangan takut," lanjutnya. "Aku tidak akan menyerahkanmu. Aku juga tak percaya pada apa yang mereka katakan di berita." Ia meletakkan cangkir berisi kaldu di dekat Lina. "Kau butuh kekuatan. Minumlah." Lina ragu. Tapi tatapan pria itu tak menunjukkan sedikit pun niat jahat. Bahkan sebaliknya. Ada sesuatu dalam suaranya. Kesabaran, ketulusan, keteduhan, yang tidak pernah ia dengar selama bertahun-tahun mengabdi dalam militer. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi penuh perubahan. Hendra membawa Lina ke tempat aman, sebuah kamp pengungsi sipil yang dijaga netralitasnya oleh pasukan PBB. Ia memperkenalkan Lina sebagai Laila Shirin, seorang pengungsi perempuan Lebanon yang selamat dari serangan udara. Identitas itu diterima tanpa curiga, karena wajah Lina memang bisa saja berasal dari keluarga campuran Lebanon Eropa.
Hendra menyamarkannya dengan jilbab tipis dan pakaian longgar, lalu menjauhkan segala barang yang bisa menandai dirinya sebagai tentara Israel. Lina tinggal di sebuah bilik kecil, bersebelahan dengan tempat Hendra bertugas. Ia tidak banyak bicara pada awalnya. Trauma masih menggantung. Tapi setiap malam, ia mendengar suara Hendra membaca sesuatu yang tidak ia kenal. Lantunan pelan, teratur, penuh ketenangan. Dan setiap pagi, Hendra menyiapkan sarapan, membersihkan luka di tangannya, lalu menyuapinya tanpa tanya. Suatu hari, ketika Lina sudah bisa duduk di luar, ia memberanikan diri bertanya, "Itu yang kau baca setiap malam, apa itu?" Hendra tersenyum kecil. "Al-Quran," jawabnya. "Kitab suci kami." Lina menunduk. Kata itu, Al-Quran, selama ini hanya ia dengar dari radio militer. Selalu dalam nada curiga, ancaman, dan musuh. Tapi kini, lantunannya justru menjadi pelipur tidur. Ia menatap Hendra lebih lama. "Kau sangat berbeda dari semua yang pernah ku kenal." Hendra tidak menanggapi dengan pujian. Ia hanya menjawab pelan, "Karena kami diajarkan untuk melihat manusia, bukan labelnya." Hari berganti, dan Lina mulai keluar dari tenda. Ia membantu mencuci pakaian pengungsi lain, menyapa anak-anak kecil yang bermain di tanah lapang. Meski ia masih merasa seperti bayangan dari masa lalunya sendiri, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, harapan yang dulu hilang dalam reruntuhan. Di malam yang dingin, ketika mereka duduk di luar menatap bintang, Lina berkata lirih, "Apa kau percaya, Hendra, bahwa seseorang yang sangat kotor, sangat berdosa bisa menemukan jalan kembali?" Hendra menoleh, lalu menjawab lembut, "Allah tidak melihat masa lalumu. Dia melihat hatimu sekarang." Kata itu, Allah, kali ini tidak terdengar asing. Tidak terdengar seperti nama yang digunakan di medan perang. Tapi seperti nama yang bisa ia panggil dalam kesendirian, ketika tak ada yang lain. Dan malam itu, di balik hijab sederhana yang mulai sering ia kenakan, Lina Sharon mulai berubah. Angin musim dingin mulai menusuk kamp pengungsi. Hujan turun sesekali, membuat tanah berubah menjadi lumpur. Tapi Lina, atau kini dipanggil Laila, tak lagi hanya menatap diam dari balik tenda. Ia mulai menjalani kehidupan baru yang perlahan mengikis sisi-sisi lamanya yang keras. Hijab tipis yang dulu hanya dikenakan untuk menyamar, kini tak lagi terasa asing. Ia menyukai ketenangan yang ditawarkan. Hijab itu menjadi seperti dinding lembut yang melindunginya dari pandangan dunia, membiarkannya mengenal dirinya sendiri tanpa topeng militer, tanpa simbol negara, tanpa suara senjata. Di pagi hari, Laila membantu ibu-ibu pengungsi memasak. Di siang hari, ia ikut mengajar anak-anak mengenal huruf Arab. Dan di malam hari, ia mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dibaca Hendra dengan suara rendah dari pojok tenda. Ia tak memintanya membaca, tapi Hendra tahu, Laila mendengarkan. Di suatu malam, saat api unggun menyala kecil di tengah kamp, Laila duduk bersila di hadapan Hendra. Matanya memandang nyala api, tapi pikirannya jauh ke dalam. "Aku selalu diajarkan bahwa musuh-musuh kami tak punya nilai hidup," bisiknya. "Tapi kau setiap hari, kau menyelamatkan orang, termasuk aku." Hendra menatapnya, tak menjawab langsung. "Apa kau tidak takut aku ini bagian dari sistem yang membunuh banyak orang?" Hendra menghela napas. "Aku bukan hakim, Laila. Aku penjaga perdamaian. Tugasku bukan menghukum masa lalu orang, tapi memastikan hari ini tidak menjadi alasan untuk perang baru." Laila menatap Hendra lama. Ada rasa ingin tahu, rasa kagum, dan perlahan, sesuatu yang lebih dari itu. Ia tidak mengatakannya, tapi Hendra bisa melihat perubahan itu di matanya. Beberapa hari kemudian, Hendra memberikan sesuatu kepadanya. Sebuah mushaf kecil, Al-Quran terjemahan Inggris, lusuh tapi bersih. Untuk dibaca pelan-pelan. Katanya, "Tak perlu terburu-buru. Jangan merasa harus. Tapi, mungkin bisa memberi jawaban yang selama ini kau cari." Laila menerima buku itu seperti menerima bayi. Tangannya gemetar. Tapi ia membawanya masuk ke dalam tenda,
menyalakan lampu kecil, dan mulai membuka halaman demi halaman. Surat demi surat, ayat demi ayat. Ia membaca tentang penciptaan, tentang pengampunan, tentang keadilan. Tapi yang paling mengguncangnya adalah ayat-ayat tentang hati yang mati dan dibangkitkan kembali. Ia merasa seperti sedang membaca tentang dirinya sendiri. Malam itu, ia tertidur dengan mushaf di dada. Dan untuk pertama kalinya dalam mimpi, ia tidak melihat ledakan, tidak melihat tubuh rekan-rekannya. Ia melihat cahaya, sebuah taman, dan air yang mengalir tenang. Hari-hari berikutnya, Laila mulai belajar wudu. Ia memerhatikan Hendra dari kejauhan, menirukan gerakan tangan, wajah, dan kaki. Ia tidak berani melakukannya terbuka. Tapi di tenda, dengan sebuah mangkuk logam kecil, ia mencoba diam-diam. Ia menyalin doa-doa dari kertas yang Hendra berikan. Ia belajar mengucapkan kalimat yang sulit itu, takbir, tasbih, tahmid, dengan lidah yang masih canggung. Tapi hatinya mulai hafal lebih dulu daripada lisannya. Suatu malam, Kem mendapat kunjungan mendadak dari tim logistik PBB dan jurnalis asing. Laila bersembunyi di tenda. Ia takut dikenali. Tapi Hendra menenangkannya. Ia mengatur agar Laila tidak muncul di daftar siapapun. Semua sudah ia siapkan. Identitas palsu, nama Lebanon, catatan medis palsu. Ketika jurnalis itu meninggalkan camp, Laila mendatangi Hendra. "Mengapa kau lakukan semua ini?" Hendra hanya tersenyum. "Karena Allah menempatkan kita dalam hidup orang lain bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menolong." Kalimat itu menancap dalam. Dan di malam kelima setelah itu, Laila duduk di pojok tenda dengan mushaf terbuka. Ia menatap langit-langit, lalu menunduk. "Aku tidak tahu apakah aku pantas. Tapi, aku ingin mengenal Tuhan yang kau sembah, yang tidak membenci, yang tidak menuntut darah, yang memelukku bahkan saat aku datang dari kegelapan." Hendra menatapnya. "Pelan. Kau sudah mengenalnya, Laila. Kau tinggal menyambutnya." Laila menutup matanya. Bibirnya bergetar. Dan meski belum terucap dengan sempurna, hatinya telah bersaksi. Ia bukan lagi Lina Sharon. Ia adalah Laila. Seutuhnya. Malam-malam di kamp pengungsian berubah menjadi ruang sunyi yang damai. Tak lagi penuh tangis dan trauma, tapi mulai terisi dengan percikan harapan. Namun di dalam hati Laila, badai justru sedang tumbuh. Ia memang terselamatkan dari kehancuran fisik, tapi bayang-bayang masa lalunya masih mengendap, menunggu saat untuk mencuat ke permukaan. Setiap kali Laila membuka mushaf kecil pemberian Hendra, ia merasa seperti menatap cermin. Ayat-ayat tentang orang-orang yang menzalimi sesama, tentang tipu daya dunia, tentang kebenaran yang tertutup oleh propaganda, semua menghantamnya dengan telak. Ia merasa seolah ayat-ayat itu sedang memanggil namanya dari lorong-lorong kelam di masa lalu. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Laila duduk sendirian di tenda. Hendra sedang bertugas patroli, dan di luar, petir sesekali menyambar langit. Di pangkuannya, terdapat buku harian yang ia sembunyikan sejak pertama kali tiba. Buku itu berisi catatan rahasia yang sempat ia curi dari markas intelijen sebelum misi berdarah itu terjadi. Ia menulis ulang semua hal yang ia lihat, dengar, dan curigai, termasuk nama komandan, waktu peledakan, dan skenario yang mereka siapkan untuk menyalahkan musuh palsu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar. Laila refleks menyembunyikan buku itu di bawah karpet gulung di pojok tenda. Tapi yang muncul hanyalah seorang anak kecil, Hamzah, anak pengungsi tetangga, yang basah kuyup karena kehujanan. Ia menumpang duduk dan memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. Laila memeluk anak itu, membungkusnya dengan selimut. Anak itu menatapnya dan berkata pelan, "Kau seperti ibu yang dulu, sebelum dia terbakar di rumah kami." Tubuh Laila kaku. Anak ini, korban dari satu operasi militer yang dulu mungkin ia ikut jalankan, atau paling tidak, ia dukung dengan diam. Hatinya runtuh. Ia merasa tubuhnya bukan milik sendiri. Ia seperti hidup dalam tubuh orang lain, yang telah melakukan dosa besar. Ketika malam semakin larut,
Laila keluar dari tenda. Hujan mereda. Ia berjalan ke lapangan kecil di tengah kamp. Langkahnya lambat. Wajahnya basah bukan hanya karena rintik air, tapi juga karena air mata yang tak sanggup ia bendung. Di tempat yang sunyi itu, ia berdiri sendiri. Kedua tangannya terangkat ke langit. Tapi ia tak mengucap apapun. Bibirnya gemetar. Hatinya hancur. Jika engkau mendengarku, Allah, aku tahu aku datang dengan tangan penuh darah. Tapi aku ingin bersih. Aku ingin hidup dengan cahaya MU. Bukan bayanganku sendiri. Dari kejauhan, Hendra menyaksikannya. Ia baru saja kembali dari tugas dan melihat Laila berdiri sendirian di tengah lapangan, basah dan lemah. Ia tidak mendekat. Ia tahu itu adalah momen antara seorang hamba dan Tuhannya. Beberapa hari setelah itu, Laila mulai berubah. Ia bangun lebih awal, membasuh wajah dan tangannya, dan mulai mengikuti gerakan sholat Hendra dari belakang. Tidak selalu sempurna, tapi semakin hari, ia semakin mantap. Hendra tak pernah mengajarnya secara langsung, kecuali ketika diminta. Ia tahu, perjalanan menuju kebenaran bukan soal diburu, tapi soal dijemput dengan hati. Namun, kehidupan yang tenang itu mulai retak. Seseorang datang ke kamp dengan kamera tersembunyi. Seorang jurnalis independen dari Eropa Timur yang mengaku sedang membuat dokumenter tentang pengungsi. Tapi matanya terlalu tajam. Ia memperhatikan Laila lebih dari orang lain. Ia mengambil foto diam-diam. Dan ketika ditanya petugas kamp, ia hanya menjawab bahwa ia sedang menyusun data identitas untuk donatur. Laila mulai gelisah. Di malam hari, ia mengingatkan Hendra tentang potensi ancaman. Hendra menyelidikinya diam-diam. Dan dalam waktu 2 hari, ia menemukan bahwa lelaki itu pernah bekerja untuk jaringan yang sama dengan media pro-Israel. Wajah Laila berisiko tersebar. Kita harus pergi, kata Hendra dengan tegas. Sebelum mereka datang dan menarikmu keluar dari sini. Tapi kemana? Ke tempat yang tidak ada kamera. Tempat di mana tak ada yang peduli siapa kau dulunya. Hanya siapa kau hari ini. Laila terdiam. Ia menatap mushaf kecil di tangan, lalu membuka halaman yang ditandainya malam sebelumnya. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat itu menguatkannya. Ia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang. Ia ingin melangkah dengan bisikan nurani yang baru. Bukan sebagai Lina Sharon, bukan sebagai korban perang, tapi sebagai seseorang yang mencari cahaya Allah di dunia yang penuh dusta. Dan malam itu, mereka berkemas diam-diam, tanpa perpisahan, tanpa jejak, hanya dengan doa dalam hati. Perjalanan mereka belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, arah mereka jelas. Langit malam itu gelap sepenuhnya, tanpa bulan, tanpa bintang, seolah langit pun sedang menahan napas. Di kaki pegunungan kecil perbatasan selatan Lebanon, sebuah pondok tua dari batu kapur berdiri dalam kesepian. Tak ada listrik, tak ada sinyal, hanya suara jangkrik dan angin gurun yang mendesis di sela-sela bebatuan. Di dalam pondok itu, hanya ada satu lampu minyak kecil yang bergoyang di ujung meja reot. Hendra duduk bersila di atas sajadah usang, sedang berdoa dalam hening, sementara Laila berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya terbungkus selimut. Matanya bengkak karena menangis sejak senja. Ia telah melewati malam-malam pencarian panjang, dan malam ini, ia sampai di ujungnya. Ia menatap wajah Hendra. Laki-laki itu tak pernah mendorongnya, tak pernah memaksa. Tapi justru karena itulah Laila percaya. Percaya bahwa kebenaran yang tidak dipaksakan, memiliki cahaya paling murni. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di depannya, di atas lantai tanah yang dingin. Hendra, suaranya lirih. Lelaki itu menoleh. Aku sudah selesai melarikan diri. Mata Hendra menyiratkan tanya, tapi ia tetap diam. Aku sudah lari dari Israel. Dari misi yang mengkhianati nyawaku. Dari darah yang pernah ada di tanganku. Dari masa lalu yang menyesakkan. Tapi malam ini, aku ingin berhenti lari. Aku ingin berdiri. Untuk sesuatu yang benar. Hendra hanya memandangnya,
Napasnya tertahan. Laila meraih mushaf kecil dari sakunya, membuka halaman yang selama beberapa malam terakhir ia hafalkan. Ia tangisi, ia renungi. Ia menunduk, lalu mengucapkan pelan, dengan suara serak, tapi pasti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seketika suasana dalam pondok itu berubah. Udara yang tadi dingin kini terasa hangat, meski tak ada api. Lampu minyak bergoyang pelan, seakan menyaksikan momen paling agung dalam hidup seorang manusia, kebangkitan dari kegelapan. Laila menunduk lebih dalam. Air matanya mengalir. Kali ini bukan karena luka, bukan karena takut, tapi karena lega. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena getaran batin yang tak bisa dijelaskan. Hendra tidak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata. Di balik wajah tenangnya, air mata pun jatuh diam-diam. Bukan karena bangga, bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, saksi atas kejujuran Laila malam ini bukan hanya dirinya, tapi langit, tanah, dan seluruh semesta yang menyaksikan seorang jiwa kembali kepada fitrahnya. Setelah beberapa saat hening, Laila berbisik, "Apakah aku pantas memulai dari sini?" Hendra menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Justru inilah tempat terbaik untuk memulai. Dari malam paling gelap, menuju cahaya yang abadi. Malam itu, Laila tidur dalam keadaan suci. Ia baru belajar wudu, pelan-pelan, meski masih terbata. Ia meminta Hendra mengajarkannya membaca doa pendek. Ia bertanya, apakah ia harus mengganti namanya? Tapi Hendra berkata, "Laila sudah cukup, karena kau sendiri yang memilih nama itu sebagai jembatan dari gelap ke terang." Beberapa jam setelahnya, saat azan subuh berkumandang dari desa kecil di balik bukit, Laila berdiri di samping Hendra. Gerakan syalatnya masih canggung, tapi tak ada kesalahan dalam niatnya. Dan ketika mereka mengangkat tangan untuk takbir, tubuh Laila menggigil. Tidak karena takut, tapi karena inilah pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa benar-benar hidup. Namun tak lama setelah mereka selesai sholat, suara mobil terdengar dari kejauhan. 2 buah jeep melintas di jalan berbatu, menuju arah kamp pengungsi yang mereka tinggalkan. Hendra mengintip dari celah dinding pondok. Intel mereka bergerak cepat. Gumamnya pelan. "Kita tak bisa lama di sini." Laila tidak panik. Ia hanya mengangguk, lalu mengambil ransel kecil yang sudah disiapkan sejak malam sebelumnya. Kini, mereka bukan hanya 2 orang yang bersembunyi dari kejaran. Mereka adalah pasangan pejalan dalam cahaya, meninggalkan dunia lama dan segala dustanya, menuju perjalanan baru yang masih penuh duri, tapi juga penuh harapan. Dan Laila tahu satu hal, selama langkahnya berada di jalan Allah, ia tidak sendiri. Kabut pagi menyelimuti lereng bukit ketika Laila dan Hendra melintasi celah batu sempit di barat lembah Bekaa. Dedaunan yang berguguran menjadi saksi 2 manusia asing yang berjalan searah, tidak untuk lari, tapi untuk menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada keselamatan. Pengejaran belum berhenti. Sejak nama Laila muncul dalam laporan intelijen sebagai buronan elit militer Israel yang membelot, kabar keberadaannya menjadi buruan. Jaringan mata-mata internasional menyebar cepat. Tapi dalam jaringan itu, masih ada tangan-tangan yang berpihak pada kebenaran. Hendra memiliki beberapa kenalan aktivis dari jaringan kemanusiaan dan lembaga independen yang membantunya menyusun jalur pelarian ke wilayah pedesaan yang tak terdeteksi radar. Di sana, di sebuah desa kecil di pegunungan utara Lebanon, Laila dan Hendra singgah di rumah seorang kakek tua, mantan guru madrasah, yang tinggal bersama cucunya. Kakek itu, bernama Syekh Taufik, menerima mereka seperti keluarga yang hilang dan pulang. Ia tahu siapa Laila, tapi tak pernah sekalipun bertanya tentang masa lalunya. "Jika Allah telah membersihkan niatmu, maka siapa kita untuk menilai kotoran yang pernah melekat di tubuhmu?" kata Syekh Taufik dengan suara berat dan mata teduh. Hari-hari mereka lewati dengan tenang. Laila membantu memasak dan menanam sayur di halaman belakang rumah. Hendra membersihkan saluran air dan memperbaiki atap yang bocor. Malam-malam mereka dipenuhi cahaya lentera, belajar tafsir bersama Syekh Taufik. Laila mulai membaca doa-doa pendek dengan lancar,
menghafal surat-surat pendek, dan menulis ulang kisah hidupnya dalam bahasa yang baru, bahasa hati yang telah dibersihkan. Satu sore, saat matahari hampir tenggelam, Laila duduk di beranda sambil memintal benang wol. Suaranya pelan tapi penuh kejujuran. "Hendra!" Laki-laki itu menghentikan gerakan tangannya yang sedang memperbaiki tali ransel. "Selama ini kau menyelamatkanku, bukan hanya tubuhku, tapi seluruh jiwaku. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku tanpa menyatukan langkahku dengan langkahmu." Hendra menatapnya. Dalam hatinya, doa yang selama ini tak terucap tumpah begitu saja lewat matanya. Ia bangkit, berjalan mendekat, lalu berkata dengan pelan, "Kalau begitu, mari kita pertemukan dua niat yang telah lama berjalan berdampingan." Malam itu, bulan purnama menggantung terang di langit. Di tengah halaman rumah batu yang disinari lentera gantung, Syekh Taufik berdiri di antara keduanya. Tanpa dekorasi, tanpa upacara besar, hanya saksi langit dan bumi, serta dua saksi manusia, cucu Syekh Taufik dan tetangga terdekat. Laila mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri dari kain hadiah ibu-ibu pengungsi. Di tangannya tidak ada bunga, tapi ada luka yang sembuh. Di matanya tidak ada air mata, hanya cahaya yang tidak pernah menyala seterang malam itu. Hendra mengucapkan ijab kabul dengan tenang. Maharnya, sebuah mushaf kecil, dan sebuah cincin dari logam bekas peluru yang mereka temukan di pinggir sungai dulu, yang telah dilebur dan ditempa menjadi simbol kekuatan baru. "Dengan nama Allah," bisik Syekh Taufik saat menutup doa, "semoga pernikahan ini menjadi jembatan menuju ampunan dan cinta yang suci." Setelah prosesi selesai, mereka duduk di halaman, menikmati teh hangat dan roti pipih. Tidak ada musik, tidak ada perayaan. Tapi Laila merasakan ini sebagai malam paling meriah dalam hidupnya. Di sudut beranda, Hendra dan Laila duduk berdampingan, memandangi langit yang bersih. Laki-laki itu memegang tangan Laila yang penuh bekas luka, lalu menciumnya pelan. "Tidak ada satupun dari kita yang utuh," bisiknya. "Tapi bersama, kita bisa saling menambal." Laila tersenyum. "Aku tidak perlu menjadi siapapun lagi. Aku hanya ingin menjadi istrimu dan hambanya." Namun jauh di utara, di balik layar laptop yang bercahaya di ruangan gelap, sebuah wajah asing sedang memperbesar foto buram dari kamera jurnalis. Dalam foto itu, ada wajah Laila, tertunduk, sedang mengisi air di sumur kamp pengungsi. Koordinat lokasi mulai dipetakan. Jejak mereka belum sepenuhnya hilang. Dan bayangan dari masa lalu, sekali lagi, mengendap, menunggu waktu untuk menyerang. Angin pagi menyusup melalui celah jendela kayu rumah batu yang mereka tinggali. Di luar, suara ayam jantan bersahutan dengan denting sendok dan cangkir dari dapur. Tapi pagi ini berbeda. Terasa ada yang menggantung di udara, tenang, tapi rapuh seperti kaca yang menanti retak. Di sudut kamar, Laila duduk dengan mushaf kecil di pangkuannya. Ia membacanya dalam suara yang hampir seperti bisikan, lambat, terbata, tapi tulus. Di hadapannya, secangkir air putih dan sajadah kecil telah dibentangkan. Ia baru saja menyelesaikan sholat duha. Doanya belum usai, tapi mulutnya berhenti bergerak. Hatinya resah. Sudah beberapa hari ini ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan dari mata orang sekitar, bukan dari warga desa, bukan dari Syekh Taufik yang penuh kasih, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Seperti pandangan dari jauh. Seperti bayangan yang tak sempat muncul ke permukaan. Di luar kamar, Hendra sedang berbicara dengan seorang utusan dari jaringan kemanusiaan yang datang membawa kabar dari luar desa. Lelaki itu, seorang pria Kurdi, datang dengan wajah muram. "Kami menangkap sinyal komunikasi dari satelit Israel di sektor utara. Mereka mengirimkan unit khusus ke wilayah perbatasan," katanya. Hendra mengernyit. Apa ada nama atau foto yang muncul? Pria itu mengeluarkan lembar cetak hitam putih. Sebuah foto buram. Diambil dari sudut jauh dengan lensa panjang. Wajah Laila terlihat samar, sedang mengisi air di sumur kamp. Tapi cukup jelas untuk dikenal oleh mereka yang mencarinya. Mereka tahu dia hidup. Dan mereka ingin menutup kisah ini selamanya.
Suara dentingan sendok terdengar dari dalam rumah. Laila keluar dari kamar, membawa nampan kecil berisi teh hangat dan 2 potong roti pipih. Senyumnya tipis, tapi ada semburat gelisah di balik matanya. Pria Kurdi itu menatap Laila dengan ragu. Tapi saat ia melihat bagaimana perempuan itu menyuguhkan teh, mengucapkan salam, dan duduk di sebelah suaminya dengan wajah damai, ia tidak melihat seorang mantan tentara. Ia melihat seorang istri dan seorang hamba yang telah menemukan kedamaian. Setelah utusan itu pergi, Laila dan Hendra duduk di belakang rumah, di dekat pohon zaitun tua. Di bawah rindangnya, mereka berbicara tanpa suara, seperti 2 jiwa yang sudah terlalu paham bahasa luka. "Aku tahu mereka akan datang lagi," kata Laila pelan. "Aku hanya ingin, jika waktunya tiba, dunia tahu siapa aku sebenarnya. Bukan versi yang mereka sebarkan." Hendra mengangguk. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya. Buku kecil bersampul kulit, penuh tulisan tangan Laila. "Semua sudah kau tulis di sini. Tentang gedung itu. Tentang rencana mereka. Tentang siapa yang mengatur semuanya. Ini bisa membuka mata siapapun, kalau sampai dunia membacanya." Laila memandang buku itu. Tangannya menyentuhnya dengan perlahan. Ia tahu buku itu bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa menjadi peluru yang akan menembus tubuhnya. Hendra berkata, "Kita akan kirimkan ini lewat jaringan yang aman. Biarkan dunia tahu apa yang terjadi. Kita tidak perlu bicara di atas mimbar. Kita cukup jujur dan menyerahkan sisanya pada Allah." Laila mengangguk. Malamnya, mereka membakar semua pakaian dan dokumen lama yang masih tersisa. Apapun yang bisa menarik jejak masa lalu. Laila mengganti nama dalam buku harian menjadi samaran, hanya menyebut dirinya sebagai seorang wanita yang dikhianati negerinya dan dipeluk oleh cahaya. Ia menulis hingga larut malam, dengan air mata yang mengaburkan beberapa baris kalimat. Dan di sepertiga malam, ia terbangun. Langit begitu gelap, angin tak lagi berhembus. Tapi dalam senyap itu, Laila beranjak dari ranjang, berwudu dengan air yang dingin, lalu bersujud di atas sajadah kecil. Doanya panjang malam itu, tapi tidak untuk keselamatan dirinya. Ia tidak memohon agar terhindar dari kematian. Ia tidak meminta pengampunan atas masa lalunya. Ia hanya berdoa agar Allah menjaga kebenaran, walau dirinya harus dilenyapkan. Ia tak menangis. Ia tak menggigil. Ia hanya diam dalam sujud, lama, seolah menyerahkan seluruh dirinya kepada langit yang tak terlihat, tapi terasa hadir di antara butiran debu malam. Pagi harinya, Hendra mengirim buku itu lewat seorang pengungsi yang akan menuju kota. Rute panjang menuju Eropa akan dilalui buku itu, melewati tangan-tangan yang berani, mata-mata yang peduli, dan suara-suara yang masih memiliki hati nurani. Tapi belum juga matahari naik sempurna. Suara kendaraan asing memasuki desa. 3 jeep berhenti di jalan sempit. Wajah-wajah asing turun, berpakaian seperti jurnalis. Namun gerak mereka terlalu terlatih. Terlalu cepat. Terlalu hening. Dari balik jendela, Laila menatap mereka. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Hendra menggenggam tangannya. "Kita harus pergi sekarang." Laila mengangguk. Tapi sebelum keluar, ia mengambil mushaf kecil dari atas meja, mengecupnya pelan. Lalu mereka berlari. Bukan untuk kabur, tapi untuk membawa sisa-sisa kebenaran ke tempat di mana ia bisa tumbuh tanpa dibungkam. Dan saat langkah mereka menghilang di balik kabut hutan pinus, satu hal yang tertinggal hanyalah doa. Doa dalam senyap, yang tidak terlihat, tapi akan menggetarkan bumi suatu hari nanti. Langit di atas pegunungan anti Lebanon memutih oleh kabut, seperti lembaran kertas kosong yang membentang luas. Di tengah lanskap sunyi itu, suara sepatu menjejak pelan di tanah berbatu. Laila dan Hendra melangkah cepat menembus hutan pinus tipis yang tumbuh di lereng curam. Nafas mereka mengepul oleh dingin, tapi langkah mereka mantap, bukan karena tidak takut, tapi karena tak ingin berhenti. Di punggung Hendra, sebuah tas kulit tua berisi 2 hal paling berharga yang mereka miliki saat itu. Mushaf kecil milik Laila dan buku harian bersampul gelap yang telah ia tulis sejak hari pertama ia selamat dari reruntuhan gedung perbatasan. Beberapa hari sebelumnya,
Buku itu telah mereka kirim melalui kurir rahasia ke kota Tripoli, menuju tangan seorang editor surat kabar independen asal Jerman yang terkenal berani menerbitkan informasi sensitif. Kini mereka tak tahu apakah buku itu telah sampai, apakah dibaca, atau justru disita. Tapi Laila tidak menyesal. Yang terpenting, kebenaran telah dilepaskan, bisiknya pada Hendra malam itu, saat mereka berkemah di gua batu, diterangi api kecil dan suara angin melolong di luar. Hari-hari pelarian membawa mereka menuju desa kecil di perbatasan Suriah Lebanon yang telah lama ditinggalkan. Rumah-rumahnya hanya tinggal kerangka, namun di sana masih ada satu masjid kecil berdiri, retak, berlumut, tapi utuh. Disitulah mereka beristirahat. Hendra membersihkan lantai masjid. Laila menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan dan debu. Tidak ada imam. Tidak ada jamaah. Tapi ketika waktu sholat tiba, mereka berdiri berdua dalam sunyi, bersujud di bawah langit tak bersuara. Suatu malam, saat api unggun menyala lemah, Laila mengambil kertas dari dalam tasnya. Tangannya gemetar, tapi tekadnya menguat. Ia mulai menulis. Bukan dalam kode, bukan dalam sandi militer, tapi dalam bahasa manusia. Bahasa yang bisa dimengerti siapapun yang masih punya hati. Untuk siapapun yang membaca ini. Namaku bukan lagi Lina Sharon. Aku pernah menjadi tentara elit. Aku dilatih untuk membunuh, untuk patuh tanpa bertanya, untuk percaya pada narasi bahwa hanya kami yang pantas hidup. Tapi kemudian, aku dijadikan tumbal oleh negara yang kucintai. Mereka membunuh pasukan mereka sendiri untuk menciptakan alasan perang. Mereka membakar kebenaran agar bisa menyalahkan musuh yang tak pernah menyerang. Aku selamat, tapi aku tidak selamat sebagai orang yang sama. Aku mati malam itu, tapi aku lahir kembali, sebagai seorang manusia. Kini aku hidup dalam bayang-bayang, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut, karena aku hidup dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Aku menulis ini bukan untuk dibenarkan, tapi agar dunia tahu bahwa di balik propaganda, di balik seragam, ada hati yang berdetak. Dan hatiku kini milik Allah. Jika surat ini sampai padamu, tolong jangan diam. Jangan biarkan dunia ini hanya dipenuhi suara mereka yang berteriak lewat senjata. Biarkan suara dari reruntuhan ini didengar meski hanya sekali. Karena kebenaran tidak pernah mati. Ia menandatangani surat itu dengan nama yang ia pilih sendiri. Laila binti Cahaya. Surat itu dimasukkan ke dalam amplop, bersama salinan ringkas dari isi buku hariannya. 2 hari kemudian, mereka mendaki ke puncak bukit tempat penghubung radio tua masih berdiri. Di sana, Hendra bertemu kontak lokal dari Ngo yang siap menyalurkan surat itu ke luar negeri, melalui jalur darat, lalu digital. Tanpa nama, tanpa pengirim. Hanya isi hati yang menggugah nurani. Malam itu, saat hujan turun seperti bisikan langit, Laila dan Hendra berdiri di luar masjid kecil. Angin membawa bau tanah yang basah dan aroma api dari dapur sederhana mereka. Di antara desir angin, Laila menengadah, memejamkan mata. Aku tidak tahu berapa lama kita akan bisa bertahan, katanya lirih. Hendra menatapnya. Tapi setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari sejarah yang tak mereka bisa padamkan. Dan benar saja. Beberapa minggu setelah itu, sebuah artikel tak bertanda tangan diterbitkan oleh salah satu situs jurnalisme investigatif terbesar di Eropa. Judulnya mencengangkan dunia. Kesaksian mantan tentara. Israel meledakkan pasukannya sendiri untuk memenangkan perang propaganda. Nama Laila tak pernah disebut, tapi kutipan dari suratnya termuat utuh. Dan di kolom komentar, ratusan pembaca dari berbagai negara menulis satu hal yang sama. Kami percaya padamu, Laila. Di tempat yang tak diketahui, di sebuah desa kecil yang tak ada di peta modern, Laila dan Hendra melanjutkan hidup. Mereka tetap berpindah, tetap berjaga. Tapi kini, mereka tak lagi diburu ketakutan. Karena suara mereka telah menembus dunia. Dan cahaya yang mereka jaga tak lagi bisa dibungkam.